kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali ibadah doa malam kita malam hari ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu pada malam hari ini boleh mengikuti ibadah doa malam Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih. Kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Puji nama Tuhan, kita wajib dan patut berterima kasih hanya kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Dorcas. Shalom, puji Tuhan, saya berterima kasih kalau pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya ingin menyaksikan betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Kita semua tahu pada tanggal 4 November 2021 terjadi banjir bandang yang besar di Kota Batu dan mengakibatkan turun ke Kota Malang dan sepanjang hantaran Sungai Brantas juga mengalami banjir bandang yang besar, dan rumah saya pun juga ada di hantaran Sungai Brantas. Sore hari itu pada tanggal 4 November itu antara jam 4 sampai jam 5 saya melihat di bagian belakang rumah saya itu banjir besar, banjir bandang besar yang airnya pekat sekali. Itu mulai naik dengan cepat. Saat itu
jarak antara rumah saya dengan sungai kurang lebih 15 meter di atas. Dan saya merasa air itu naik begitu cepat. Waktu itu anak-anak saya, terutama yang perempuan ini, mereka mama gimana ini ma. Dari segi kemanusiaan saya pun juga ada rasa sedikit khawatir, karena air yang mengalir pada saat itu, air banjir bandang pada saat itu sudah hitam sekali airnya, kemudian membawa material-material yang besar, bahkan ada kursi-kursi jati yang besar itu, bahkan lemari semua terbawa oleh arus air yang besar itu tadi. Dan itu begitu menakutkan. Saya melihat dari atas rumah saya sudah sangat tinggi sekali. Kemudian saya merasa, anak-anak saya, mama bagaimana ini, saya katakan kepada mereka, masuk kamar berdoa. Kemudian mereka berdua masuk kamar. Kemudian saya pergi ke ujung gang saya, di mana ujung gang itu adalah tempat di mana ketika kita bisa melihat air sampai di mana. Saya melihat banyak sekali orang-orang mengungsi naik ke atas semua di situ, dan saya ada bersama-sama dengan orang-orang itu. Saya bisa melihat air itu sudah tampak hampir naik ke tangga mau ke atas. Waktu itu saya berdiri di antara mereka, saya melihat air itu, dan dari mulut saya ini saya berdoa, tapi saya tidak berdoa di dalam hati. Saya, istilah orang Jawa bilang, geremeng. Saya bilang, saya lihat air itu, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya katakan hanya itu saja dalam mulut saya, dan karena saya geremeng, orang-orang di sekitar saya, karena banyak orang di situ, semua melihat saya semua memperhatikan saya dengan saya yang kondisi geremeng. Tapi saya tidak peduli. Saya lihat air itu, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya dengan berdoa, saya nyatakan seperti itu. Dan sekitar 5-10 menit, tiba-tiba air itu saya melihat tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap, dan seperti meresap ke dalam tanah yang pada waktu itu kondisi jalan kami paving ya. Jadi saya melihat air itu tiba-tiba loh, gak ada. Langsung saya bilang, puji Tuhan. Langsung saya balik ke dalam rumah. Saya balik ke rumah saya, dan saya mendapati anak-anak saya. Mereka melihat air itu, dan anak saya Cila, yang anak saya nomor 2, dia mengatakan kepada saya, Ma, kita tadi habis berdoa, terus saya lihat airnya surut, Ma. Langsung saya katakan, puji Tuhan, Tuhan masih menjagai kita. Kemudian keesokan harinya ada kabar bahwa ada 13 rumah yang terdampak, ada rumah yang hanyut, ada rumah yang berlubang, dan rusak parah, dan banyak kejadian, banyak akibat-akibat yang terjadi, dan 13 rumah yang terdampak pada waktu itu. Dan saat sore hari ada salah satu tetangga saya mengatakan, dia memanggil saya, panggilan saya di kampung adalah Mbak Ita. Dia bilang, Mbak Ita, saya itu kok heran begini, rumahnya Mbak Ita dengan salah satu tetangga saya itu berdampingan. Jadi satu tembok saya, dan dia membangun dengan menempel di tembok saya. Kemudian dia mengatakan, saya kok heran, rumahnya sama-sama tingginya, tapi kenapa rumahnya ibu yang ini, kenapa dia bisa rusak parah, bahkan temboknya bisa berlubang besar seperti itu, tapi kenapa rumahnya Mbak Ita kenapa tidak apa-apa? Terus saya hanya menjawab, Tuhan masih menjagai keluarga saya, Bu. Tuhan masih menjagai keluarga kami. Dan ketika ibu itu pergi,
dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ternyata sangat sayang kepada keluarga kami di tengah banjir yang sangat besar, dengan membawa material yang besar-besar yang menabrak di sana sini, tapi Tuhan masih menjagai rumah kami dengan hanya paling berjarak kurang lebih tinggal 5 meteran lah. Air itu bisa saja naik, tetapi Tuhan menjagai kami dan Tuhan surutkan air itu. Dan saya teringat satu lagu yang mengatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Saya mengimani lagu ini. Meskipun Tuhan izinkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menjagai kita anak-anaknya. Tuhan selalu punya cara untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin sekalipun. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian ini boleh menambah iman kita, pengharapan kita, bahwa kita tidak boleh meragukan siapa Tuhan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan, di saat ada kebimbangan dalam hati kami, di saat ada ketakutan dalam hati kami Tuhan, di saat hati kami tidak menentu Bapa, kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang boleh memberi jawaban atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesaksian yang barusan kami dengar bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai berbagai macam cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Urapi segala persiapan hamba-Mu Bapa. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, itu semua Tuhan, boleh menjadi kekuatan untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan, hanya ke dalam pemeliharaan Kau Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Malam ini kita akan merenungkan Mazmur 136. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita melihat ayat 4-9 ini, kita teringat kepada peristiwa penciptaan. Ketika Allah dengan hikmatnya yang agung itu menciptakan alam semesta, bumi, dan seluruh isinya. Kemudian bagian selanjutnya, ayat 10-16, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian ini mengingatkan kita pada peristiwa keluaran, pembebasan Israel dari perbudakan untuk menuju ke tanah Kanaan. Kemudian bagian selanjutnya ayat 17-22, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian ini menyatakan kemenangan bangsa Israel. Kita melihat dari Alkitab bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Mental mereka itu sudah rusak oleh penjajahan, perbudakan yang dialami selama beberapa generasi. Mereka tidak memiliki daya apa-apa. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka menjadi kekuatan yang sangat menaklukkan, bahkan bagi raja-raja yang besar. Bagian yang terakhir, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menyatakan penyertaan Tuhan yang menyertai bangsa Israel, lika-liku, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan rohani bangsa Israel selama pengembaraan dan juga dalam masa-masa selanjutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengamati Mazmur ini, pasti kita akan terpaku pada beberapa frasa yang berulang di situ ya, dan kita tahu dari frasa-frasa tersebut kita dapat menggolongkan Mazmur ini termasuk dalam Mazmur pujian. Dan Mazmur ini kemungkinan besar pada waktu itu dinyanyikan secara bersaut-sautan di dalam perkumpulan ibadah orang-orang Israel. Frasa yang berulang, kalau kita membaca tadi di bagian awal ya, ayat 1, 2, 3, dan kemudian di ayat terakhir, ayat 26, itu ada kata bersyukurlah. Jadi
dimulai dengan kata bersyukurlah, kemudian Mazmur ini juga ditutup ayat terakhir dengan kata bersyukurlah. Dan kemudian ada frasa yang selalu muncul di setiap ayat, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini akan menjadi pokok perhatian kita pada waktu kita meneliti Mazmur 136 ini. Frasa bersyukurlah. Jadi kalau kita membaca tadi di dalam ayat 1 ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Nah, ini menyatakan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Keagungan Tuhan itu hendaknya menuntun kita untuk beribadah kepadanya. Menyatakan bakti kepada Tuhan, mengikuti seluruh perintah Tuhan, dan juga menghindari apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di sini ada dua aspek yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya pemahaman. Jadi kita sebagai umat Tuhan memahami siapa Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Selain kita memahami, kita mengenal siapa Tuhan, kita juga harus mengakui. Tidak hanya memiliki pengetahuan atau fakta saja, tetapi kita juga harus mengakui bahwa Allah itu baik, Allah itu mulia, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi kita sebagai umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan asal-asalan, bukan sekadar pertemuan dengan orang-orang lain, rame-rame, kumpul-kumpul, terus kemudian bernyanyi bersama, tidak hanya itu. Bukan pula sekadar meluapkan emosi, tetapi ibadah yang benar harus didasarkan atas apa? Atas pengenalan yang benar kepada Tuhan dan juga pengakuan yang benar kepada Tuhan. Nah, kemudian kasih setia, kalau kita melihat dari bahasa Ibrania itu chesed, ya. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Nah, ini karena kata ini memiliki arti yang begitu luas ya, begitu dalam maknanya, maka tidak ada satupun kata yang bisa menggambarkannya dengan tepat. Kita tahu bahwa kalau kita menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, pasti ada nuansa yang hilang. Oleh sebab itu, di dalam terjemahan bahasa Inggris, kita dapat melihat, kalau saya cermati ya, saya melihat beberapa terjemahan, misalnya diterjemahkan sebagai love, NIV, kemudian mercy, New King James, ya. Faithfulness, NASB, loving kindness, Amplified Bible, kemudian steadfast love, itu ESV dan NRSV. Nah, kasih setia Tuhan yang dirasakan bangsa Israel, itulah yang dinyatakan di dalam Mazmur 136 ini. Mulai dari penciptaan, tadi ya ayat 4-9, kemudian dibebaskan dari Mesir, peristiwa keluaran, ayat 10-16. Kemudian juga bangsa Israel mengalami kemenangan atas bangsa-bangsa lain, ayat 17-22. Dan kemudian juga bangsa Israel disertai oleh Tuhan, ayat 23-25. Jadi kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu ada di dalam setiap aspek kehidupan umat Tuhan. Tidak ada satupun bagian yang dijalani oleh umat Tuhan itu terlepas dari kasih setia Tuhan. Kemudian arti dari kata chesed ya, yang digambarkan dari kata chesed itu semacam ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau di dalam perjanjian baru, sebenarnya ini juga konsep dari perjanjian lama ya, itu dinyatakan misalnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan juga ayat 16, Allah adalah kasih. Nah, Allah yang memiliki karakter kasih, memiliki natur kasih itu menuntun Allah untuk membuat ikatan perjanjian dengan umatnya. Ini kita melihat kalau di dalam kitab Keluaran pasal 19-24, itu ada peristiwa di Gunung Sinai ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Musa dan kemudian dengan umatnya. Nah, perjanjian itu didasarkan bukan karena antara Allah dengan umatnya itu saling membutuhkan atau dalam kedudukan yang sama, tidak ya. Tetapi perjanjian ini
terjadi semata-mata karena kasih Allah. Kasih Allah yang meluap kemudian diwujudkan dengan membuat perjanjian dengan umatnya, walaupun sebenarnya antara Allah dengan umatnya itu sangat tidak seimbang. Dan kemudian Allah juga, karena Allah adalah kasih, maka dia akan terus mengasihi dan mengampuni umatnya, walaupun mereka sering tidak setia terhadap perjanjian itu ya. Kalau di dalam kitab Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 ya, kita melihat Allah itu panjang sabar dan sebagainya. Memang di dalam perjanjian itu mensyaratkan bahwa bangsa Israel, umat Tuhan itu harus taat kepada Allah. Dan Allah akan menjadi Allah mereka. Tetapi di dalam kehidupan selanjutnya dari bangsa Israel, berulang kali bangsa Israel itu ingin melepaskan diri dari Allah. Mereka ingin menghidupi standar kebenarannya sendiri dan tidak mau mengakui standar kebenaran Allah. Bahkan mereka sering jatuh dalam penyembahan berhala. Tetapi di tengah-tengah itu semua, ketika bangsa Israel bertobat, Allah itu tetap mengampuni mereka. Setiap kali bangsa Israel itu bertobat, Allah itu mengampuni mereka. Nah, demikian berulang kali, apalagi kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, kemudian kitab Raja-Raja, kita melihat bangsa Israel jatuh bangun, bahkan banyak jatuhnya ya dibanding bangunnya, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam Hesed ini ya, kasih setia Allah yang tidak bersyarat, yang terus mengasihi umatnya. Setiap kali mereka jatuh, Allah tetap menggendong mereka. Nah, kemudian puncak kasihnya itu diwujudkan ketika dia mengirim anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, dan kemudian Tuhan Yesus ini mengorbankan diri demi menebus dosa orang yang percaya padanya. Nah, ini puncak kasih Allah inilah yang membuat kita itu takjub ya. Semakin heran, kok bisa Allah kita itu mengasihi sedemikian besarnya. Tidak hanya memberkati orang-orang yang berbuat baik kepada Allah ya, tetapi Allah justru rela mati untuk menebus orang-orang yang sangat berdosa, sangat hina, Anda dan saya dan semuanya. Nah, konsep kasih yang sedemikian agung ini hanya didapatkan di dalam ajaran kekristenan ya, ajaran Alkitab. Di dalam agama-agama lain memang Allah sifatnya salah satunya adalah kasih. Di semua ajaran agama pasti mengakui Allah itu baik. Kemudian ada juga kepercayaan-kepercayaan yang mereka percaya bahwa Tuhan itu turun ke bumi. Tetapi hanya di dalam kekristenan sajalah Allah mengasihi dengan cara rela menderita, turun ke dunia untuk dihina, untuk disalibkan, untuk mati menebus dosa kita semua. Adakah Allah yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Adakah Allah yang karyanya itu begitu menakjubkan kita ya, kasihnya itu begitu besar kepada umatnya? Nah, ini adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Makanya kalau kita membaca tadi di awal ya, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Itu menyatakan bahwa memang tidak ada Allah seperti Allah kita. Dewa-dewa bangsa asing yang ada di sekitar Israel maupun kepercayaan-kepercayaan manusia sepanjang zamannya, tidak ada yang bisa menandingi kasih yang dinyatakan oleh Kristus kepada umatnya. Jadi kalau kita membaca Mazmur 136 ini, pesan utamanya adalah kasih setia Tuhan yang tercurah dalam setiap segi kehidupan kita, hendaknya menuntut kita untuk beribadah kepadanya. Dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah kita harus menyadari kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang lancar. Jika pada saat ini kehidupan kita rasa baik, kita mencapai kesuksesan, anak-anak bertumbuh dengan baik, semuanya beres, teratur, dan kemudian kita juga tadi seperti kesaksian Ibu Dorcas ya, mungkin kita sering diselamatkan, mendapatkan keselamatan ya di dalam dunia ini. Tetapi ingatlah ya,
itu hanya berdasar oleh kasih setia Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, tetapi hanya kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang lancar. Jadi sebagai umat Tuhan, kita itu tidak boleh menyombongkan diri. Jangan sampai melepaskan kepercayaan bahwa semua yang baik yang ada di dalam kehidupan ini itu berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana jika kita mengalami hal-hal yang buruk? Kasih setia Tuhan juga akan tetap menopang kita ketika kita ada dalam masa-masa tergelap. Jadi karena kasih setia Tuhan itu dipancarkan dari karakter Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Makanya kasih setia Tuhan itu akan selalu ada di dalam setiap segi kehidupan kita. Ada satu kesaksian sedikit ketika dulu waktu saya masuk rumah sakit di ICU dan kemudian mengalami kolaps, saya juga melihat banyak sekali pasien yang pada akhirnya meninggal dunia karena kehabisan nafas. Dari situ saya belajar bahwa memang kasih setia Tuhanlah satu-satunya yang bisa menopang kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak memiliki daya apapun untuk bertahan hidup. Hanya kasih setia Tuhan yang menopang hidup kita. Dan itu cukup Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita merasa cemas ataupun khawatir dengan hari depan kita, ingatlah bahwa modal kita bukan terletak pada uang dan sebagainya, tetapi modal kita satu-satunya yang cukup untuk membuat kita bertahan hidup melewati kondisi seberat apapun adalah kasih setia Tuhan. Nah, itulah yang menjadikan kita mampu untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan senantiasa. Dan ini dinyatakan baik di dalam gereja, jadi ibadah itu bukan hanya di dalam gereja, memuji Tuhan tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga di dalam lingkungan sehari-hari. Sebagaimana selama 24 jam kasih setia Tuhan melingkupi kita, kalau kita masih ada nafas, berarti Tuhan masih menyatakan kasih setianya kepada kita di dunia, seberat apapun kondisinya itu. Kalau 24 jam sehari Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita, maka sudah selayaknya 24 jam sehari kita juga mengucap syukur dan memuji Tuhan senantiasa, baik melalui perkataan kita maupun dengan tindakan kita sehari-hari. Nah, inilah yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita terus mengenal Tuhan yang kasih setianya itu begitu dalam. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin dibuat terpesona dengan kasih setia Tuhan. Lain dengan kasih setia manusia yang kadang-kadang terasa hambar ataupun bahkan bisa hilang, bisa menyakiti kita. Tetapi kasih setia Tuhan, makin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin takjub dan pada akhirnya itu akan menjadikan respons hidup kita dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dulu untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui Mazmur 136 ini. Biarlah kasih setiamu Tuhan terus kami rasakan. Kami tahu Tuhan, kasih setiamu tidak pernah surut di dalam kehidupan kami. Tetapi kedagingan kami dan juga beratnya kehidupan di dalam dunia ini sering kasih setia itu. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, memberikan kepekaan, dan memberikan kerinduan kepada kami untuk terus menjaga relasi dengan Engkau, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik dalam masa jaya maupun di dalam masa yang terpuruk, kami percaya kasih setia Tuhanlah yang menopang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh Tuhan kembali bersatu hati Bapa untuk berdoa. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk persiapan Natal di gereja kami Bapa. Kiranya Engkau mau pakai setiap anak-anak-Mu, khususnya pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan setiap hikmat, Engkau mau memakai setiap talenta yang Tuhan sudah berikan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap peralatan yang akan kami gunakan Bapa. Kiranya oh Tuhan persiapan kami boleh maksimal sehingga nama-Mu saja yang kami permuliakan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala maupun tim Gembala Tuhan yang melayani setiap kami jemaat-jemaat-Mu Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat-Mu Bapa, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan, sehingga kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kami boleh merasakan bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Kami juga teringat Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan kiranya kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu saja Tuhan yang boleh menyembuhkan. Sehingga Tuhan kuasa-Mu boleh nyata dalam kehidupan setiap jemaat kami yang saat ini boleh mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Satukan hati kami untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Kami juga mendoakan bagi para pemimpin kami, Presiden, Dewan Pimpinan Rakyat, hingga seluruh jajaran pegawai pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, kejujuran, sikap yang adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk kondisi seperti sekarang ini. Kami memohon berikan hikmat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam mengambil setiap kebijakan, dan kami seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu padu dan taat menjalani setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan, sehingga pandemi ini bisa diatasi dengan baik dan tidak terjadi lonjakan yang terpapar COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk daerah di Indonesia yang sedang terdampak bencana alam. Tuhan tolong mereka, para korban bencana, berikan mereka penghiburan, kesehatan, ketabahan, dan kekuatan Tuhan dalam menjalani kondisi saat ini. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk bisa segera memberikan pertolongan dan melayani yang terbaik dan yang cepat untuk para korban bencana alam. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan berkenan bagi kami bersama-sama berdoa baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa kasih setia Tuhan luar biasa. Baik melalui penciptaan, melalui keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir, sampai masuk ke tanah perjanjian, bahkan setelah itu. Bapa, biarlah kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah hadir, Immanuel, Allah yang menyertai kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, saat kami menyiapkan diri untuk memasuki Minggu Adventus pertama, kami diingatkan penyertaan Tuhan yang merupakan wujud kasih setia yang secara ragawi hadir di dalam Yesus Kristus. Bantu kami mengingat firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga kami tetap dikuatkan dan kami mendapatkan ketabahan untuk menghadapi segala sesuatu. Karena tidak ada yang lebih penting daripada penyertaan Tuhan pada waktu kami naik ke bukit maupun turun ke lembah. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang telah melayani dalam pujian, dalam pewartaan firman Tuhan,
dan juga untuk Saudara Budi yang telah mengkoordinir dengan setia sepanjang tahun. Kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat kepada setiap saudara-saudari seiman yang telah hadir dalam ibadah melalui ibadah Philadelphia ini. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.